Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur karena masih ada kesempatan untuk kita boleh bertemu, kita boleh berbagi bersama secara khusus dalam program Figur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, program ini secara khusus diciptakan, dibuat agar kita sebagai orang Kristen, hari makin hari kita semakin mengenal junjungan kita, makin mengenal Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Mengenal bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia memikirkan pelayanannya, bagaimana dia melakukan pelayanan dan siapa dia sebenarnya. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak bimbang, menjadi orang Kristen yang kuat imannya dan semakin teguh untuk terus melayani dan mengikut dia sampai akhir kehidupan kita. Kiranya melalui program ini, saudara akan semakin kuat dan teguh dan semakin mengasihi Tuhan. Dari studio saya sampaikan, selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita, kita selalu dituntut untuk melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu sudah menjadi bagian dari setiap kehidupan manusia. Karena setiap agama itu selalu mengajarkan agar orang melakukan apa yang baik. Nah, ada ungkapan yang mengatakan bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau orang menabur benih padi, maka dia akan menuai padi. Kalau dia menanam pisang, dia akan menuai pisang. Kalau dia menabur kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Dan itu pasti dan benar adanya. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita anggap baik itu tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat. Misalnya, di sungai ada banyak sampah, kemudian kita bersihkan, kita buat sungai itu menjadi baik, bersih. Tetapi orang-orang di sekitar yang tidak suka ada juga. Dibilang, wah sok-sok rajin, cari perhatian, cari nama. Bahkan ketika ada orang yang membuang sampah, kita tegur, dia malah marah. Padahal tujuan kita baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang realita yang sering kita hadapi. Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di tengah-tengah masyarakat, yang kita anggap baik, itu tidak selalu akan mendapatkan reaksi atau respon yang baik. Dan ini sudah menjadi catatan dalam sejarah kehidupan manusia. Bahwa setiap tindakan yang baik, itu memang nantinya ke depannya pasti akan menghasilkan yang baik. Tetapi respon masyarakat, maksud saya itu, tidak selalu baik. Kadang-kadang orang menjadi kecewa, kadang-kadang bahkan yang lebih ekstrim, orang menolak kita, kehadiran kita, karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Walaupun apa yang kita lakukan itu baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengalami hal yang sama ketika dia melakukan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Berkeliling dari desa ke kota, berkeliling untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, seperti menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, kemudian memberikan pengajaran-pengajaran tentang kerajaan Allah sudah dekat, kemudian dia mempersiapkan para murid dan sebagainya. Semua tindakan-tindakannya itu selalu membangun dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Walaupun seringkali dia melakukannya dengan dengan keras, dengan tegas ketika dia menegur dan sebagainya. Tetapi tujuannya baik. Toh, dia juga selalu mengalami penolakan. Contohnya saudara, kita melihat dalam satu kisah. Suatu saat ketika Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanan di daerah sekitar Danau Galilea, itu ada beberapa orang yang mengalami dilayani, ada yang sakit, disembuhkan dan sebagainya. Dan dia ada kesempatan dia kembali ke kampung halamannya di Nazaret bersama dengan para muridnya. Dia kembali ke tempat di mana dia kecil dulu dibesarkan bersama dengan keluarga dan juga teman-temannya yang ada di kampung Nazaret, di daerah Nazaret.
Dan tentunya saudara sebagai manusia, ya, dia juga memiliki kerinduan untuk bertemu dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan saudaranya dan sebagainya. Karena memang Yesus sudah sering keluar dari kampungnya untuk apa? Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bahwa kerajaan Allah sudah datang, supaya orang itu bertobat, supaya orang itu kembali kepada Tuhan. Kemudian dia sekarang kembali ke kampung halamannya. Nah, apa yang dilakukan di sana? Tentunya dia istilahnya itu bertemu dengan orang tuanya, tentunya dengan keluarganya. Dan tidak lupa saudara, dia selalu melakukan aktivitas pelayanan. Sebagaimana dicatat di dalam Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5, yang berbunyi demikian saudara. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Saudara, ini satu penggalan catatan di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa ketika dia pulang ke kampungnya di Nazaret, dia masih melakukan aktivitas pelayanan. Apa yang dilakukan? Dia mengajar di rumah ibadat, di sinagog. Dia mengajar tentang Taurat. Dia mengajar tentang firman Tuhan. Dan respons dari jemaat pada saat itu baik ya sebenarnya. Takjub. Ya, takjub. Ketika mendengarkan dia mengajar. Sehingga responnya ini seperti ada pertanyaan-pertanyaan. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Kok bisa ya? Dia sekolah di mana? Kita tahu ya, dia sekolah di mana ya? Kok bisa pintar begini gitu maksudnya. Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Kok dia menjadi orang yang cerdas, yang berhikmat dan sebagainya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari jemaat. Bahkan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Kok bisa? Kok bisa dia buat ini? Ini keheranan dari jemaat yang mendengarkan dia dan melihat pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian saudara disambung lagi, bukankah ia ini tukang kayu? Nah, jadi mulai lihat nih, pekerjaannya kan tukang kayu dia nih. Terus anak Maria. Lah, Maria ini kan termasuk keluarga yang miskin sebenarnya karena dia tukang kayu saja. Bukan orang kaya, bukan orang berada. Dia orang yang miskin. Terus dikatakan saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Ini kan keluarga mereka ini kita kenal semua. Bahkan saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita. Lalu mereka dikatakan kecewa dan menolak dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini realita kehidupan yang dihadapi oleh Yesus. Dia kembali ke kampung halamannya. Tujuannya baik, saudara. Untuk apa? Ya, bertemu dengan keluarga dan sekaligus dia melakukan pelayanan di sana. Memberitakan kerajaan Allah. Bahkan dia juga mengadakan tanda-tanda mujizat. Seperti dikatakan menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Memang dia tidak melakukan mujizat seperti di tempat-tempat lain. Kecuali dikatakan menyembuhkan beberapa orang sakit. Tetapi kita melihat di sini bahwa apa yang dibuat oleh Yesus ini tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat di mana dia berada. Bahkan dikatakan oleh Yesus, seorang nabi dihormati di mana-mana. Kalau di luar kampungnya dihormati, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Nah, ini menjadi sebuah fakta, ya, sebuah kenyataan bahwa tidak selalu orang itu dihormati. Diterima pengajarannya, direspon dengan baik, seperti yang dialami oleh Yesus. Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah selama ini, Yesus Kristus, ketika dia hadir di tengah dunia ini menjadi manusia, dia juga mengalami penolakan. Sekalipun dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tapi sebagai manusia orang melihat ini kan tukang kayu ini. Maria dan Yusuf ini kan pekerjaannya tukang kayu. Kita nggak tahu mebel atau apa yang dibuat ya. Seperti Pak Jokowi itu kan tukang kayu ya, mebel ya. Ini Yesus ini juga tukang kayu, saudara. Tukang kayu. Dan ditolak, saudara.
wah ini tukang kayu. Bagaimana dia bisa mengajar kita dengan luar biasa, dapat hikmat dari mana? Bahkan mujizat-mujizat yang dilakukan pun dianggap, ini kok bisa dia buat? Bukannya disyukuri, diterima, tetapi malah ditolak. Dipertanyakan keabsahannya mungkin ya. Kok bisa? Jangan-jangan dia nih dapat ilmu dari mana ya? Apa dapat dari dukun? Atau dapat dari, karena dia punya batu akik atau punya apa ya? Sehingga dipertanyakan, mungkin gitu ya. Tetapi ketika itu memang ada jelaskan kenapa dia bisa. Tetapi yang jelas dikatakan mereka kecewa dan menolak dia. Bukan karena dia pulang menimbulkan keonaran, tetapi pulang untuk membawa berkat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah selama ini ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini, dia juga mengalami penolakan dari pihak masyarakat di mana dia sebenarnya dibesarkan dulu. Menolak dia, pengajarannya tidak diterima, sehingga dikatakan ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Dia heran kok bisa mereka nggak percaya. Dan itulah fakta. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini melakukan pelayanan, mengerjakan kebaikan-kebaikan, dia tidak selalu diterima oleh masyarakat. Contohnya ketika dia pulang ke Nazaret. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita melakukan kebaikan tidak selalu akan diterima oleh orang lain. Itu menjadi fakta dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus ketika dia ditolak, orang kecewa, dia hanya heran saja. Dan dia meneruskan pelayanannya, tugasnya, dan dia tidak terpengaruh oleh penolakan mereka. Demikian juga dengan kita, ketika orang menolak kita, kecewa dengan kita karena kita melakukan apa yang baik, tidak perlu menjadi putus asa. Jalan terus, lakukan terus seperti Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan selalu nanti ujungnya menghasilkan kebaikan. Ya, kiranya pelajaran ini menambah wawasan kita, memberkati kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan memberkati. Jika saudara rindu untuk mengenal siapakah Yesus itu yang sebenarnya, silahkan bisa kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081333777736 dan saudara akan dibimbing untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Baik, saya Yohanes. Karena keterbatasan waktu, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada program berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.